renungan atau pengajaran. Jangan sampai gereja jadi tempat motivasi rohani doang. Kita sering merenung belakangan ini. Apa sih bedanya renungan dengan pengajaran? Banyak orang suka bilang, "Aduh, renungannya bagus banget ya, menyentuh hati." Tapi sayangnya tak banyak yang berkata, "Wah, kita baru mengerti makna ayat ini secara mendalam setelah mendengar pengajaran itu." Nah, disitulah letak masalahnya. Renungan itu penting. Ia menyentuh hati, membangkitkan emosi dan kadang menegur hidup kita. Tapi pengajaran itu vital. Ia membentuk pikiran, memperkokoh iman, dan menuntun kita kepada pengenalan yang benar tentang Allah dan Injilnya. Renungan bisa membuatmu menangis, tapi pengajaran membuatmu mengerti kenapa kamu menangis dan bagaimana kamu harus hidup setelah itu. Jangan salah, kita bukan meremehkan renungan, tapi kita prihatin karena ini banyak mimbar gereja berubah fungsi. Bukan lagi tempat membuka Alkitab, tapi tempat menyajikan motivasi, tips, dan trik hidup rohani. Para pengajar Alkitab maupun itu pendeta maupun romo zaman sekarang lebih mirip motivator rohani daripada pengajar firman. Contoh khotbah atau homili yang penuh dengan kalimat begini, "Tuhan pasti buka jalan. Kamu pasti bisa. Angkat kepalamu, Tuhan besertamu." Kalimat-kalimat seperti ini manis untuk telinga kita, tapi tipis di pengertian jemaat. Umat atau jemaat digiring untuk merasa lebih baik, bukan untuk berpikir lebih dalam. Gereja jadi tempat pemulihan emosi, bukan lagi pendalaman firman. Dan yang lebih parah, banyak orang tidak tahu mereka sedang kekurangan pengajaran karena merasa sudah cukup dengan kata-kata penyemangat. Kata-kata penyemangat saja tidaklah cukup. Padahal Yesus sendiri disebut guru. Paulus memerintahkan Timotius, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Dikutip dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Kalau pengajaran tidak dipulihkan, jemaat akan tetap haus, tapi tak tahu mereka sedang minum dari sumur kosong. Mereka akan tetap lapar, tapi kenyangnya hanya karena gula rohani, bukan roti hidup, atau bahkan jangan-jangan pemanis makanan. Jadi kita tegaskan bahwa renungan menghangatkan hati, pengajaran menerangi pikiran. Gereja perlu keduanya, tapi jangan biarkan pengajaran digantikan motivasi. Kepada para hamba Tuhan, izinkan saya berkata dengan kasih, tapi juga tegas, bahwa tugasmu bukan cuma menyentuh hati, tapi membentuk iman. Jangan hanya membuat jemaat ataupun umat berkata amin, tapi bawa mereka sampai berkata, "Sekarang aku mengerti." Gembalakanlah mereka, bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan pengertian. Karena pada akhirnya kita tidak akan kuat menghadapi badai kehidupan hanya dengan perasaan tersentuh. Kita butuh dasar yang kuat, dan dasar itu adalah pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Camkan baik-baik, simak baik-baik. Tuhan Yesus memberkati.